Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengasuh mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, dan saya bangga muliakan kepada teman-teman seperjuangan. Pada siang hari ini saya akan mengulas kembali hasil buku review saya, buku review yang ke-15. Pada kesempatan ini, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja perkenalkan nama lengkap saya Daniel Darabali, NIM 17340300019, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi, semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Nah, adapun buku yang saya bahas pada siang hari ini yaitu yang berjudul Memahami Konflik Etnis. Konflik etnis di panggung dunia. Konflik etnis bukanlah fenomena baru. Sejak awal sejarah manusia, komunitas di organisasi dengan tujuan turunan yang sama dan takdir telah hidup berdampingan, bersaingan dan berselisih. Namun konflik etnis yang baru pada akhir abad ke-20 dari awal abad ke-21 bukan terletak pada keberadaan konflik di antara kelompok-kelompok etnis, melainkan pada intensitas dan manifestasi global dari konflik itu. Efek merugikan dari konflik tersebut dirasakan dalam ukuran yang sama di dunia maju dan berkembang. Sebagaimana pada pakar globalisasi berkukuh pada keunggulan faktor-faktor ekonomi dalam membentuk tatanan global abad ke-20 yang baru, perpecahan kebudayaan tampaknya memiliki pengaruh yang lebih besar atas keadaan politik dunia. Nah, definisi sebuah kelompok etnis atau komunitas etnis dapat didefinisikan sebagai kelompok besar atau kecil dalam masyarakat tradisional atau maju, dipersatukan oleh budaya warisan umum atau termasuk bahasa, musik, makanan, pakaian, dan kebiasaan serta praktik. Kesamaan ras, agama yang sama, dan kepercayaan pada sejarah dan leluhur yang sama, dan yang menunjukkan sentimen psikologis yang kuat dari kelompok itu. Kelompok etnik dapat memiliki dua jenis, yaitu masyarakat dan komunitas diaspora. Masyarakat di negara yang sudah lama menghuni suatu daerah dan dengan demikian menuntut hak eksklusif secara hukum dan moral untuk memiliki tanah itu. Pernyataan demikian biasanya didukung oleh bukti sejarah atau faktual mitos dan bukti arkeologis. Komunitas diaspora etnik terdapat di negara-negara asing dan terutama disebabkan oleh migrasi penduduk, didorong oleh penindasan di negara asal mereka atau daya tarik, prospek, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Diasporasi etnis biasanya tidak mengupayakan hak teritorial di negara asing, tetapi biasanya menuntut partisipasi non-diskriminasi sebagai individu dalam urusan publik atau memegang jabatan. Akses keadilan ditambah akses non-diskriminasi ke pendidikan, pekerjaan, perumahan, peluang bisnis dan pelayanan publik, dan pengakuan resmi atas hak mereka. Yang kedua, transformasi kelompok etnis menjadi
bangsa etnis terjadi ketika sebagian tindakan soal berasal dari bentuk etnik atau kebudayaan suatu bangsa yang menyatakan perasaan keloyalan kepada negara berbangsa dapat dikatakan pertunjukan semangat nasionalisme. Problem-problem konseptual telah memunculkan istilah nasionalisme sejak revolusi Prancis. Namun kebanyakan pakar setuju bahwa nasionalisme mencakup dua karakteristik penting. Yang pertama, nasionalisme adalah emosi atau sentimen, dan kedua itu adalah doktrin politik. Nah, misalnya menekankan sifat emosional atau sentimental nasionalisme ketika dia menulis bahwa nasionalisme adalah yang pertama dan terutama adalah keadaan pikiran, suatu tindakan, kesadaran. Memandang nasionalisme sebagai sentimen atau emosi yang mengikat kelompok orang dengan pengalaman sejarah yang nyata atau hayalan serta inspirasi umum dan mendorong mereka untuk hidup sebagai komunitas yang terpisah dan berbeda. Akan tetapi menekankan bahwa nasionalis adalah doktrin politik yang menuntut konsistensi unit politik dan nasional. Demikian pula berpendapat bahwa tujuan dari tindakan sosial mereka hanya dapat menjadi politas otonom negara berdaulat mereka sendiri. Transformasi suatu kelompok etnis menjadi gerakan politik etnis terjadi ketika sebuah komunitas etnis diubah menjadi pesaing politik yang berupa memerangi lawan etnis atau untuk mengesankan minat yang didefinisikan secara etnis dalam agenda negara. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.